Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlin Jelita Jega dengan NIM 24120165. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Strategi Rebranding PT Niramas Utama atau INACO, Modernisasi Identitas dan Komunikasi Merek Berbasis Gaya Hidup Sehat. Alasan saya memilih INACO karena merek ini sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia dan memiliki kualitas produk yang baik. Namun, meskipun kualitasnya sudah diakui, citra mereknya masih belum sepenuhnya menarik perhatian generasi muda. Oleh karena itu, saya mencoba menyusun strategi rebranding agar INACO tetap relevan dan mampu bersaing dengan merek-merek baru. Slide kedua ini menjelaskan profil merek PT Niramas Utama. PT Niramas Utama merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1990. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen berbagai produk makanan berbahan alami seperti nata de coco, jelly, puding, dan minuman siap saji dengan merek INACO. Visi perusahaan adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang aman, sehat, berkelanjutan, serta menjadi pilihan utama masyarakat. Selain itu, perusahaan ini memiliki misi menyediakan produk yang kaya serat, menggunakan bahan baku alami, mendukung petani lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. INACO juga telah menerapkan standar produksi internasional melalui sertifikasi Good Manufacturing Practice and GMP. Produk-produknya bahkan sudah dipasarkan ke Australia, Kanada, Singapura, dan Amerika Serikat. Dari profil ini dapat disimpulkan bahwa kualitas perusahaan sebenarnya sudah sangat baik dan memiliki daya saing global. Slide ketiga ada problem statement. Walaupun memiliki kualitas yang sangat tinggi, INACO menghadapi tantangan dalam membangun citra mereknya di pasar domestik. Sebagian besar masyarakat masih mengenal INACO hanya sebagai cemilan anak-anak atau makanan penutup keluarga. Sementara itu, saat ini konsumen didominasi oleh Gen Z dan milenial yang lebih memperhatikan gaya hidup sehat, desain produk yang menarik, dan aktivitas merek di media sosial. Selain itu, banyak kompetitor baru yang memiliki strategi digital marketing yang lebih agresif. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, INACO berisiko kehilangan relevansi di pasar Indonesia meskipun kualitas produknya tetap baik. Karena itu, perusahaan perlu melakukan rebranding agar citra mereknya sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Selanjutnya, saya melakukan analisis SWOT. Strength atau kekuatan INACO adalah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun, kualitas produk yang terjamin, sertifikasi internasional, dan menggunakan bahan alami yang kaya akan serat. Weakness atau kelemahannya adalah citra merek yang masih dianggap kuno oleh sebagian konsumen muda serta aktivitas pemasaran digital yang belum maksimal. Opportunity atau peluangnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan berkembangnya penjualan melalui e-commerce. Sedangkan threat atau ancamannya berasal dari banyaknya kompetitor yang lebih cepat berinovasi mengikuti tren media sosial serta perubahan selera konsumen. Melalui analisa SWOT ini dapat diketahui bahwa masalah utama bukan berada pada kualitas produk, tetapi pada strategi pemasaran dan citra mereknya. Dalam analisis Product Life Cycle atau PLC, saya menetapkan INACO pada tahap maturity atau tahap kedewasaan. Hal ini karena produk-produk INACO sudah sangat dikenal masyarakat sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengenalkan manfaat dasar produk. Namun pada tahap maturity, biasanya pertumbuhan penjualan mulai melambat karena pasar sudah jenuh. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan inovasi agar siklus hidup produk dapat diperpanjang dan penjualan dapat meningkat kembali. Strategi yang saya usulkan adalah melakukan product life cycle extension melalui inovasi produk dan rebranding.
Strategi pertama yang saya usulkan adalah inovasi produk. Produk pertama yaitu Inaco Glow Up Series, yaitu jelly drink yang diperkaya kolagen dan vitamin. Produk ini ditujukan bagi konsumen yang mengikuti tren kecantikan dari dalam atau beauty from within. Produk kedua adalah Gel Sugar Nata Bold, yaitu nata de coco rendah gula yang menggunakan pemanis alami seperti stevia serta tambahan chia seed sehingga cocok bagi masyarakat yang sedang menjalani pola hidup sehat maupun diet. Melalui inovasi ini, Inangko tidak hanya dikenal sebagai cemilan, tetapi juga sebagai produk yang mendukung kesehatan. Selain menciptakan produk baru, saya juga mengusulkan perluasan lini produk. Contohnya adalah minuman aloe vera dengan kolagen premium dan cemilan konyangku rendah kalori. Strategi ini bertujuan agar Inaco dapat memasuki pasar wellness dan beauty yang saat ini sedang berkembang pesat. Keuntungan dari line extension adalah perusahaan dapat memperluas target pasar, meningkatkan nilai merek, dan memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi tanpa harus membangun merek baru dari awal. Strategi berikutnya adalah STP, yaitu segmenting, targeting, dan posting. Segmentasi yang dipilih adalah Gen Z dan milenial minimal 18-35 tahun yang tinggal di kota besar, aktif menggunakan media digital, dan peduli terhadap kesehatan. Target utama adalah mahasiswa dan pekerja muda yang memiliki mobilitas tinggi sehingga membutuhkan makanan sehat dan praktis. Positioning yang saya usulkan adalah menjadikan Inaco sebagai pendukung gaya hidup sehat modern dengan tagline Refresh Your Vibe. Tagline tersebut menggambarkan bahwa Inaco hadir untuk memberikan kesegaran sekaligus mendukung aktivitas sehari-hari. Masuk pada brand identity. Dalam strategi ini, saya tidak mengubah logo Inaco. Hal tersebut karena logo lama sudah memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di mata konsumen. Yang saya lakukan adalah melakukan brand refresh, yaitu memperbarui kemasan agar lebih modern dan minimalis, menggunakan warna yang lebih segar, seperti teal dan coral, serta mengubah gaya komunikasi menjadi lebih santai dan dekat dengan generasi muda. Dengan demikian, identitas lama tetap dipertahankan, tetapi tampilannya menjadi lebih relevan. Strategi komunikasi dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, konten marketing di Instagram dan TikTok dengan membuat konten yang menarik, edukatif, dan sesuai gaya hidup target pasar. Kedua, bekerja sama dengan micro-influencer yang memiliki citra sehat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketiga, membuat pop-up booth di kampus dan perkantoran agar masyarakat dapat mencoba produk secara langsung sehingga membuat konten di media sosial. Melalui strategi ini diharapkan kesadaran merek Inaco semakin meningkat. Bridge strategy berarti menjembatani identitas lama dengan identitas baru. Perusahaan tidak menghilangkan sejarah maupun kualitas yang sudah dimiliki. Sebaliknya, perusahaan mempertahankan kepercayaan konsumen lama sambil memperbaharui tampilan produk dan strategi komunikasi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, proses rebranding dapat diterima oleh konsumen lama maupun konsumen baru. Masuk pada KPI. Untuk mengetahui apakah strategi ini berhasil, saya menetapkan 3 indikator utama. Pertama, peningkatan penetrasi pasar sebesar 15-20% pada segmen Gen Z dan milenial. Kedua, peningkatan engagement media sosial sebesar 25% melalui interaksi dan konten dari pengguna. Ketiga, perubahan persepsi masyarakat sehingga Inaco lebih dikenal sebagai merek yang sehat, modern, dan praktis. Melalui KPI tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa PT Niramas Utama sebenarnya telah memiliki kualitas produk yang sangat baik. Namun, tantangan utamanya adalah citra merek yang belum mengikuti perkembangan pasar. Melalui strategi rebranding yang saya usulkan yaitu inovasi produk, memperluas lini produk, penyegaran identitas merek,
serta strategi komunikasi digital. Saya berharap Inalco mampu menarik perhatian Gen Z dan milenial tanpa kehilangan kepercayaan konsumen lama. Dengan demikian, rebanding yang dilakukan bukanlah perubahan identitas secara total, melainkan proses evaluasi yang membuat merek tetap relevan, kompetitif, dan mampu berkembang di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.